Eloheinu Yahweh Echad. Sema Indonesia, Sema Indonesia, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Kembali pada pagi hari ini kami mendeklarasikan bahwa Yahweh Elohim kita adalah Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk menerima segala hormat, pujian, dan syukur. Karena Yahweh adalah Elohim pencipta alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Tuhan yang mengasihi kami dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan kami dari segala kuasa maut. Dan Engkau juga yang menuntun kami dengan Ruach HaKodes, sehingga pada saat ini kami dapat berada di depan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Berikan juga kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Maka karena hari ini ada pawai besar di Ambarawa, seluruh Kabupaten Semarang, maka saya tidak khotbah lama supaya saudara bisa pulang karena jalan-jalan ditutup. Sehingga kalau terlambat, jalanan sudah ditutup dan saudara biasanya seperti yang sudah sampai sore baru bisa pulang. Beberapa tahun yang lalu saya sempat terjebak di jalan yang Pauline turun itu, sampai sore nggak bisa pulang, sampai malam saudara-saudara. Karena itu saya tidak akan berlama-lama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah kemerdekaan sejati dalam Yeshua HaMashiach. Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati? Biasanya orang akan berpikir, begitu saya terima Yeshua HaMashiach yang sebelumnya kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu, maka kita bebas dari
berdosa, kita mau berbuat apapun tidak masalah, yang penting sekali terima Yesua, kita akan selamat, sehingga ada istilah sekali selamat tetap selamat. Nah, saya katakan bahwa orang yang berpikir demikian itu karena menjadi korban terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat 1 dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang, bukan nanti, bukan besok atau lusa, tapi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya maka orang berpikir sekali terima Yesus Kristus, sekali terima Yeshua HaMashiach, maka kita akan selamat, sehingga slogan RRI masuk di dalam gereja. Kalau slogan RRI itu sekali di udara, tetap di udara. Kalau slogan gereja lama, sekali selamat, tetap selamat. Lah kok enak sekali ya saudara-saudara ya. Pokoknya sekali selamat, selamat. Mau berbuat apa saja, tidak masalah. Memang betul kalau ayatnya hanya berhenti sampai di situ. Sekali selamat tetap selamat. Artinya apa? Begitu kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima tiket untuk masuk ke pintu kerajaan sorga. Karena Yeshua katakan, akulah pintu. Pintu satu-satunya untuk masuk ke Samayim, ke sorga. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju Roma, setuju atau tidak? Setuju, jalan menuju ke Roma memang banyak, tapi jalan menuju ke sorga hanya satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di Samayim, di sorga, kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Kisah 4 ayat 12, kalau tidak salah dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain di dalam nama Dia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, itu ayat yang dipotong, disunat, sehingga orang berpikir sekali selamat tetap selamat. Kalau ayatnya berhenti sampai di situ, benar, karena kita telah menerima tiketnya. Sekarang misalkan saudara boleh masuk rumah saya kasih kunci. Kunci di tangan saudara. Saudara kalau masuk ke rumah saya bisa buka pintu rumah enggak? Bisa dong, karena saya kasih kunci, betul enggak? Saya kasih kunci nih, saya kasih kunci, masuk ke rumah. Walaupun tidak ada saya di rumah, saudara bisa membuka pintu rumah. Tapi kalau kunci itu saudara buang, ketika saudara sampai ke pintu rumah saya, bisa enggak saudara masuk? Enggak bisa. Nah, jadi ketika saudara menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu sudah pasti di tangan saudara. Amin. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Terjemahan dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMashiach Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ada kelanjutannya. Dan hal itu sesuai dengan kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Alken evo ein asma latvekim be Yeshua HaMashiach. Enggak titik sampai di situ, itu masih koma, ada kelanjutannya.
Kelanjutannya apa? Hamid kalkim selo kabasar ela levi haruah. Jadi terjemahan dari Indonesian Literal Translation itu sudah benar. Dan itu sesuai dengan terjemahan dari King James Version yang dalam bahasa Inggris berbunyi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Koma, belum titik, masih koma. Ada kelanjutannya, who walk not after the flesh, but after the spirit. Jadi orang ketika menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi pasti masuk Samayim, pasti masuk surga, amin. Tetapi harus hidup tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya tidak hidup menurut keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri, saya yakin saudara pada pagi hari ini nggak ada di depan saya. Saudara sudah tunggu di depan Palagan sono, ya. Tetapi saudara keroyo-royo dari jauh, Pak Peter dari Semarang, Bu Rachel dari Ungaran, Bu Rachel yang dari mana Borobudur dengan Pak Andreas, kemudian Pak Is dengan Bu Veronica, lebih jauh lagi dari Sleman, naik motor lagi, ya. Jadi kalau bukan karena hidup menurut roh, nggak mungkin ada di sini. Apalagi minggu kemarin kan sudah diumumkan kalau ada pawai, mending di rumah aja. Pak Pola dari Kebon Bawang, semua dari luar-luar kota Ambarawa. Tetapi mereka bisa berada di tengah-tengah kita dan bisa bergabung bersama-sama. Kenapa? Karena hidup di bawah pimpinan Ruach HaKodes. Memang untuk hidup di bawah Ruach HaKodes itu tidak gampang. Kenapa? Karena dari satu ayat ini sekaligus juga mengajarkan kepada kita bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada orang yang mengatakan sekarang kita tidak hidup di perjanjian lama. Betul, kita memang tidak hidup di perjanjian lama. Tapi bukan berarti ajaran perjanjian lama kedaluarsa atau expired seperti makanan. Tidak ada firman Tuhan expired. Sekarang kita hidup pada zaman kasih karunia katanya. Benar, tetapi antara kasih karunia dengan Torah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, Roma 8 ayat yang ke-1 tadi, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMashiach Yeshua. Ini kasih karunia atau Torah? Kasih karunia, karena begitu terima Yeshua pasti selamat. Itu kasih karunia. Tetapi apakah stop sampai di situ? Ada Torahnya, ada hukumnya. Karena Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Hukumnya apa? Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu hukumnya, itu Torahnya. Jadi di dalam perjanjian lama Torah ada kasih karunia. Misalkan ketika Bapak Yahweh sudah mengatakan kepada Niniwe, aku akan hancurkan. Itu Torah. Tetapi datang kasih karunia ketika mengutus hambanya, siapa namanya? Siapa yang diutus ke Niniwe? Yona. Diutus ke sana. Ya. Akibatnya apa? Yang tadinya sudah Yahweh mengeluarkan ucapan, aku akan bumi hanguskan. Ternyata ada kasih karunia. Enggak jadi, Yahweh menyesal. Menyesalnya bukan karena Yahweh tidak tahu, tetapi karena Yahweh memberi kebebasan kepada umat manusia. Dan manusia sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan berdoa puasa, sehingga Niniwe tidak jadi dibinasakan. Artinya dalam Torah ada kasih karunia. Nah di dalam kasih karunia ada Torah.
Artinya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisah-pisahkan. Jelas tadi dikatakan Hamid kalkim selo kabasar ela levia ruah, yang tidak hidup di dalam daging kabasar tetapi dalam roh. Ela levi haruah, yang tidak hidup dalam daging tetapi hidup dalam roh. Jadi tiket yang sudah ada di tangan tidak sampai dibuang. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya membawa dosa turunan. Contohnya seperti, mohon maaf hanya untuk contoh saja, Pak Sarmujito dengan Bu Sarmujito salah. Kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian diputuskan Pak Sarmujito dan Bu Sarmujito dihukum dibuang ke Nusa Kambangan. Tok! Maka berdua ada di Nusa Kambangan. Tapi karena mereka suami istri dan masih energik, mereka punya anak-anak cucu keturunan. Paham sampai sini saudara? Nah, anak-anak cucu keturunannya Pak Sarmujito itu ngomong, loh salahku itu apa? Kok aku ada di Nusa Kambangan? Anak cucunya Pak Jito salah atau tidak? Tidak. Tapi karena kesalahan nenek moyangnya, maka keturunannya ada di tempat yang salah. Itulah yang disebut dengan dosa turunan. Akibat dosa Adam dan Hawa, semua manusia mati. Dikatakan upah dosa ialah maut. Yahweh menciptakan Adam dan Hawa itu tidak berbatas usia, saudara-saudara. Tidak berbatas usia. Tetapi gara-gara kesalahan satu orang, Adam, maka seluruh keturunannya pun mengalami kematian. Roma 5 ayat yang ke-15. Namun tidak sebanding dengan kesalahan, demikian pula lah kasih karunia, karena jika oleh kesalahan satu orang banyak orang telah mati, maka terlebih lagi anugerah Elohim dan kasih karunia dalam anugerah satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach, telah melimpah kepada banyak orang. Jadi ini mengingatkan diri kita sendiri bahwa kebebasan yang paling penting adalah kebebasan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Bukan hanya pasti masuk samayim, pasti masuk surga, tetapi juga dituntut untuk hidup menurut roh, bukan menurut kemauan hati kita. Ayatnya lebih lanjut dikatakan Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Hanya dalam HaMashiach kita memperoleh pembebasan dari dosa dan kuasa kegelapan. Ini adalah cerminan kebebasan, kemerdekaan sejati yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Artinya apa? Kita bebas dari segala ikatan-ikatan apapun, ikatan dosa maupun ikatan sesembahan lama. Saudara mungkin merasa yang ada di rumah, ya, yang kebetulan nonton YouTube mengatakan, saya bebas dari dosa, saya tidak berzina, hidup saya mengutamakan Tuhan. Good. Tetapi apakah saudara bisa bebas dari ikatan sesembahan lain? Itu yang jadi masalahnya. Allah itu bukan Tuhan kita. Allah adalah sesembahannya umat Islam yang harus kita hormati. Tidak usah dibawa-bawa dalam kekristenan. Karena di dalam kitab suci satu ayat pun tidak ada. Tetapi kenapa justru dipertahankan mati-matian? Ada apa ini? Apakah ini bukan merupakan satu ikatan? Kemarin pada saat saya ada di Tangerang, saya diwawancarai oleh Effendi Usman, Om Pen. Jadi banyak saudara-saudara kita umat muslim
mengangkat jempol karena jadi dianggap orang yang jujur mengatakan kebenaran. Tetapi kenapa kok banyak orang Kristen yang tidak suka justru? Ya, saya katakan bahwa karena ada ikatan, ya. Tidak ada tetapi diada-adakan. Lalu dikatakan, kenapa? Jadi mengatakan orang yang kalau menggunakan nama Allah itu disebut kurang ajar. Saya katakan yang mengatakan kurang ajar bukan saya, tapi firman Tuhan. Saya salut dengan Pastor Tony Bastaman yang ada di LA, di San Francisco. Dia diserang banyak pendeta-pendeta di Amerika, tapi beliau tetap teguh. Ditanya, menurut Pak Tony, benarkah orang yang menggunakan nama sesembahan lain itu kurang ajar? Pak Tony bilang, dia tanya sama yang ngomong. Ya betul, banyak orang pinternya ngomong tapi nggak berani ngomong sama saya. Coba tanya. Saya katakan coba dilihat YouTube saya sudah ada sanggahannya. Saya juga dikatakan menuntut LAI, saya tidak menuntut LAI. Yang ada di persidangan itu saya sebagai saksi ahli itu beda dengan penuntut. Ini menunjukkan orang tidak ngerti tapi sok tahu, saudara-saudara. Tidak tahu tapi sok tahu, dan tidak mau tahu. Buktinya apa? Saya sudah membuat sanggahan, tidak ada yang mau membuka. Dianggap enteng, selalu ditekankan yang menggunakan nama sesembahan lain kurang ajar. Lihat dong sanggahan saya. Kenapa tidak berani melihat sanggahan saya? Disanggah lagi bila perlu. Silahkan tunjukkan di mana kesalahan saya. Dan begitu, itu artinya belum merdeka. Masih di bawah ikatan nama sesembahan lain. Tetapi saudara dan saya, kita bersyukur sudah lepas dari segala ikatan itu. Kemudian memang saudara-saudara, saya mengakui bahwa untuk menerima nama Bapa Yahweh itu tidak gampang. Karena itu merupakan kasih karunia. Maka dari itulah maka dalam Torah pun ada kasih karunia. Kasih karunia dari siapa? Dari Yahweh. Di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-7. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Bahwa akulah Yahweh dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka. Sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Tetapi juga merupakan kasih karunia dari Yeshua, karena Yeshua itu Yahweh dalam wujud manusia. Matius 11 ayat yang ke-27, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi saudara dan saya yang menerima nama Bapa Yahweh adalah orang yang sudah menerima kasih karunia. Itulah kebebasan sejati dalam Yeshua HaMashiach. Yang kedua, bukan hanya setelah kita menerima kebenaran, tetapi juga ada tanggung jawab dari kemerdekaan sejati itu. Yaitu apa? Sesuai dengan Galatia 5 ayat yang ke-13 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil atas dasar kemerdekaan. Hanya kemerdekaan itu jangan sebagai kesempatan bagi kedagingan. Sebaliknya melalui kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Artinya setelah saudara, misalkan seperti Pak Sarmujito dan Bu Jito yang sudah dibebaskan dari Nusa Kambangan karena masa tahanannya sudah berakhir, ada di luar Nusa Kambangan, ya jangan melakukan pelanggaran lagi. Kalau melakukan pelanggaran lagi, masuk lagi saudara-saudara, ya. Jadi itu maksud dari Galatia 5 ayat yang ke-13.
jangan sebagai kesempatan bagi kedagingan, sebaliknya melalui kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, merdeka dari dosa. Dalam konteks kemerdekaan kita sebagai bangsa, kita juga harus merenungkan kemerdekaan yang diberikan oleh firman Tuhan dari dosa. Roma 6 ayat yang ke-18 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan sesudah dibebaskan dari dosa, kamu diperhamba oleh kebenaran. Jadi lebih baik kita diperhamba oleh kebenaran. Artinya apa? Kita menjadi pelaku kebenaran, saudara-saudara. Kita tidak hanya dimerdekakan dari kuasa dosa, tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah kemerdekaan sejati di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kesimpulannya apa? Setelah kita menerima Yeshua HaMashiach, kita menerima tiket. Tiket itu tetap kita pegang sampai nanti ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali, tiket itu masih ada di tangan kita. Karena kita hidup dalam kebenaran dan kasih Elohim. Ini saja yang saya sampaikan kepada saudara, pegang kebenaran firman sampai akhir kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, nanti setelah ini tidak ada pengumuman dari Pak Sarmujito karena waktu terus berjalan. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan tatangan untuk radio, Tuhan berkati, dan radio Tuhan tolong supaya terus memberkati jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Baik yang dari luar kota, Tuhan hentar dengan malaikat Tuhan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wejis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleka yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.